Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan tiga situs nuklir Iran, termasuk Fordo, yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordo, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Jadi RI 2 menggantikan Gibran, ternyata banyak hujatan sana sini, itu sebagai risiko. Siapkah kita untuk menanggung hujatan dari mereka? Kalau kita siap, ya sudah, lanjut. Yes. Itu loh hujatannya Bang Amir. Ya, hujatannya kan tahu
ya ini ujatannya dari mereka kan, tuh Pak Anies pengangguran sekarang udah diangkat, nggak bisa cari kerjaan, diangkat Pak Prabowo, macem-macem itu loh Bang yang saya khawatirkan Bang. Nah macem-macem gitu loh Bang Dantra. Kalau itu memang bisa ditangkal dari teman-teman kita dan siap menanggung resiko kita, kayak gitu, ya semua Bang Anas, maaf ya, Anies itu dipanggil KPK kalau cuma mulutnya termul itu. Iya, ngapain ditangkap? Iya, aku iya sudah Bang Jombi, kalau memang seperti itu ya tidak masalah gitu loh Bang Jombi bagi saya. Pak Anies naik menjadi wakil presiden itu untuk memperbaiki Indonesia, membantu Pak Prabowo. Saya nggak setuju. Kalau saya gini Bang Jombi, kalau memang itu sudah siap menanggung resiko kita ya sudah nggak masalah. Saya juga ya setuju juga ya ketika ada hujatan. Nggak masalah, cuma ya kalau memang ada hujatan sana sini dari termol, kita siap untuk menerima dan mengcounter. Ya ngapain aja Bang Jombi. Itu aja dari saya Bang Jombi. Terima kasih ya semua teman-teman. Sebenarnya salah juga Bang Amir. Sebenarnya salah juga Bang Amir. Aku sikit aja, aku poinnya pengen Indonesia ini lebih baik lagi buat anak cucu, itu aja dulu. Lanjut. Iya, Bang Amir juga salah sebenarnya. Yang seharusnya takut sama termul-termul atau apa. Gini loh, saya sebentar ya, saya statementnya. Sebentar Bang Ferry. Sorry Bang Ferry ya. Jadi sebenarnya kita yang ujak-ujak mereka, membuli mereka, karena kenapa? Kita udah membuktikan bahwa yang pendukung yang kita dukung itu udah naik gitu pemerintahan, walaupun itu RI2. Sedangkan mereka mana? Kan itu poinnya kan. Sedangkan malah kita ngujat mereka. Lihat tuh, dari novel Baswedan udah dijadikan apa, ya kan? Jadi hal seperti itu kita malah menghujat mereka lebih parah lagi gitu. Kalau kita dihujat hujat apa? Oke, siap Bang Datra, setuju saya gitu. Siap, lanjut. Ya, gini ya, kalau menurut saya gini loh statement saya, Pak Anies itu bukan orang sembarangan yang ingin mengikuti apa kata dari Prabowo itu akan dijadikan wakil presiden, karena di situ pasti ada perjanjian gitu loh. Kalau misalkan ya udah saya nggak apa-apa lah kata Pak Anies, saya dijadikan wakil presiden, tapi satu, saya nggak mau diintervensi dengan RI1. Saya sangat setuju Pak Anies dijadikan wakil, tapi jangan sampai diintervensi oleh RI1. Kita pernah mempunyai sejarah antara presiden dan wakil presiden itu tidak akur. Pernah sejarah, siapakah itu? Soekarno dan Bung Hatta itu nggak pernah akur dalam mengambil kebijakan gitu loh. Tapi setelah kebijakan yang mana dipilih yang lebih baik, mereka berbaik kembali gitu. Kalau menurut saya sih Pak Anies lebih paham lah tentang masalah seperti inilah. Kalau misalkan jadi wakil presiden, saya setuju aja gitu loh. Karena Indonesia ini udah carut marut, udah hampir meledak, pusing kepala. Angka kemiskinan ini udah semakin menaik. Jikalau ada yang berbicara Pak Anies hanya dimanfaatkan, nanti kebijakan dari Pak Anies, nanti Prabowo atas nama Prabowo enggak kayak gitu juga, pasti di media sosial itu udah terjadi. Bentar Bun David, jangan dipotong dulu, maaf 1000 maaf. Enggak mungkin juga, karena di media itu ada tulisan dari Wapres, statementnya seperti kata kalimat-kalimat seperti itu. Pasti rakyat Indonesia lebih memahami, karena Pak Anies juga memiliki media gitu loh. Bukan karena Prabowo tuh Anies berhasil, itu aja nanti hujatan. Kan mempunyai media, setiap mengambil kebijakan pasti ada media yang mencantumkan Pak Anies pasti ada media masing-masing. Nggak akan mungkin kebijakan dari Pak Anies nanti atas statement dari Prabowo, nggak akan mungkin, karena mempunyai media masing-masing gitu loh. Iya gitu menurut saya sih. Silakan dilanjut. Gini loh, buktinya ya, sekarang aja kualitas Gibran udah tahu masyarakat seperti apa. Nanti ya, kalau ditelanjangi sama Prabowo, jadi Anies pun ya nanti kalau nggak bisa kerja ini program Pak Anies ya, pasti menilai bukan semata-mata semuanya. Itu maksud saya Bunda Nila. Kan mempunyai media masing-masing. Anies tidak bisa diintervensi sama siapapun. Aku yakin itu. Udah lanjut. Ya 19 kali KPK saya. Kalau ada kontrak kerja baru diintervensi, karena Pak Anies itu tidak mempunyai partai. Saya setuju. Nama Pak Anies yang muncul. Nama Prabowo yang muncul.
Host, Jadi ini boleh Oke. closing ya. Apa Ini namanya? mau Oke, Mbak Aci dulu, Mbak Aci dulu. Kalau nama Jadi tadi Prabowo aku yang diem muncul aja. berarti waktu zaman JK itu yang programnya gas, programnya Oke, siapa itu? Itu Bang programnya JK Bang itu. Ferry, Bang Zombie tahan dulu. Saya kasih ke Mbak Aci dulu ya. Ya, silakan. Oke, kita dari tadi berdebat itu nggak kelar-kelar ya. Kita memperdebatkan Anies setuju nggak menjadi RI 2 dan di situ ada yang setuju dan ada yang tidak. Dan kita menghormati pandangan teman-teman kita ya. Karena dari sisinya mungkin mereka ada berpikir ada posisi segi positifnya, ada negatifnya dia menjadi RI 2 dan tidak menjadi RI 2 gitu loh. Nah, di sini aku cuma mau bilang bahwa semua itu keputusan ada di Pak Anies. Kita bukan siapa-siapa di sini, kita hanya pendukung, gitu kan. Dan kalau aku pribadi sebagai pendukung, apapun yang akan diambil, keputusan diambil oleh Pak Anies itu, ya aku dukung. Mau dia menjadi RI 2, seandainya memang Pak Prabowo meminang dia ya, ataupun tidak, itu terserah Pak Anies. Dan mungkin Pak Anies itu membuat keputusan itu pasti sudah dipikirkan secara matang gitu loh. Jadi ya aku tetap dukung apapun yang dipilih dengan Pak Anies gitu. Jadi di sini aku maksudnya aku tetap dukung apapun yang diambil keputusannya, walaupun kita sebagai pendukungnya punya persepsi masing-masing atau berbeda. Tapi janganlah perbedaan itu menjadi kita ribut gitu loh. Nah, mungkin kayak Bang Datra lebih setuju. Kalau aku sih mungkin aku juga agak kurang setuju. Karena itu tadi, kalau seandainya dia sekarang menjadi wakil presiden, kan tahu sendiri, wakil presiden itu tugasnya kan ibaratnya itu cuma pembantu ya, ibaratnya apalagi sampai di Ma'ruf Aminkan atau seperti Gibran sekarang tidak direken sama Pak Prabowo gitu kan. Ya, Nah, kalau mantap. untuk di 2029 nanti seperti Pak Adi Termulu tadi dia bilang apa mungkin di 2009 dia jadi presiden dia berhasil. Nah, kalau seandainya dia menjadi presiden itu kemungkinan berhasilnya itu tinggi. Tetapi kalau dia menjadi wapres itu kan pembantu. Dia ibaratnya masih anak buah, masih disuruh-suruh. Ibaratnya itu masih mengikuti bos gitu kan. Dia masih anak buah. Jadi untuk keberhasilannya itu ya mungkin kecil gitu. Nah, kalau di sini aku sih menginginkan Pak Anies itu yang menjadi ibaratnya itu supaya dia lebih lebih power lagi gitu. Jadi mungkin lebih majunya nanti ke 2009. Nah, takutnya itu nanti kalau misalnya sekarang menjadi wapres gitu dia hanya untuk pemanfaatan ya mungkin enggak. Mungkin enggak lah ya. Cuman dia mau melakukan lebih power gitu. Maksudnya itu lebih bebas itu enggak bisa. Jangan ada yang turun gitu dulu ya habis ini ya. Lanjut. Lebih bebas itu mungkin nggak bisa gitu. Pak Haji, kayaknya untuk statement wakil presiden itu sebagai pembantu kayaknya kagak bisa dimasukkannya. Karena jujur ya, karena mereka itu sepaket. Tapi kan yang membuat keputusan semuanya presiden, Bang Berry. Tidak bisa seperti itu. Tahu nggak waktu gas 3 kilogram itu programnya JK. Wakil presiden itu bisa membuat programnya sendiri dan kebijakannya. Kalau misalkan gini loh, kalau misalkan menteri, itu oke lah, nggak apa-apa lah. Kebijakan punya presiden. Dengar dulu itu Indonesia Raya, jangan diam dulu. Diam semua dulu, diam, dengerin tuh lagu itu dulu, dengerin dulu tuh. Nah, diam. Ada.
Lanjut. lanjut. Perang lagi, lanjut. Tuh, harus hafal. Ini Indonesia Raya. Oke, host, aku ini closing ya, mau maghrib nih, host. Tadi kan sempat dipotong. Tadi kan udah closing, kok closing terus? Tadi dipotong-potong. Maksudnya gini, setuju nggak kalau kita serahkan semuanya sama Pak Anies ini untuk Ya kalau itu pastinya memang semuanya ada di Pak Anies. Jadi nggak perlu Tapi lagi kan di sini kan kita gitu loh. nggak apa-apa, kita menguras pemikiran biar dampak buruk ininya nggak apa-apa, Mbak Naji, nggak apa-apa. Dari dulu sama Cak Gadi dari dulu, tanya Bang Dantra itu. Karena kita anak Abah ini nggak ada yang baperan orangnya, anak Abah ini nggak ada yang baperan. Kita tetap bersatu untuk memberantas termo. Ya, Mbak Aci sebelum Mbak Aci turun ya, gini, memang nggak masalah Mbak Aci nggak setuju, terus Cak Gadi nggak setuju, gini nggak masalah. Yang penting kan yang mereka nggak setuju itu karena kenapa ya? Yang istilahnya lebih tinggi lagi itu Pak Anies ya. Gue pengen Pak Anies jadi presiden, gue mau, gue nggak masalah. Kita juga menginginkan itu Bang Dantra. Iya, itu perbedaan yang luar biasa gitu. Makanya kan inilah kita ya. Yang cerdas itu ya. Karena kenapa kita istilahnya berbicara berbeda pendapat dengan sesama. Lainnya mau termul. Kalau termul iya, kalau termul kompak membicarakan kita. Ya kan, itu di rumah itu tuh si Nila tuh begini-gini, si Dantra begini-gini. Apa yang didapat gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau kita membicarakannya